Halo semuanya, aku Florencia Jenirani, kelas 1222, dan pada video kali ini aku akan kasih tahu kalian kisah-kisah tentang Eka Kurniawan, penulis novel dari Indonesia. Nah, sebelum aku membagikan kisah-kisah tentang Eka Kurniawan, pernah gak sih kalian dengar nama Eka Kurniawan? Atau mungkin kalian pernah lihat buku Cantik Itu Luka atau Harimau Seliweran di mana-mana? Benar banget, dia itu salah satu penulis yang paling keren dari Indonesia yang karyanya diakui banget. Eka Kurniawan kuliah filsafat di UGM Yogyakarta. Gak heran kan kenapa tulisannya tuh dalam banget? Belajar filsafat itu kayak dapat superpower buat ngeliat dunia dari sisi yang berbeda. Di sini dia mulai ngasah skill nulisnya sampai jadi sekeren sekarang. Nah, buku masterpiece-nya itu adalah Cantik Itu Luka. Buku ini tuh tebel banget tapi seru. Ceritanya tentang Dewi Ayu, seorang pelacur cantik yang bangkit dari kubur setelah 21 tahun meninggal. Isinya campur aduk, ada horor, ada sejarah, ada mitos, dan juga komedi. Karya-karyanya Eka Kurniawan ini gak cuma terkenal di Indonesia, bukunya udah diterjemahin ke puluhan bahasa. Puncaknya, Eka masuk nominasi Man Booker International Prize pada tahun 2016. Ini tuh kayak semacam piala Oscar-nya para penulis, keren banget kan? Nah, sampai di sini, Eka itu gak cuma nulis novel, dia juga suka nulis cerpen, esai, dan bahkan bikin skenario film. Yang bikin karyanya bedanya adalah gaya nulisnya yang out of the box. Bayangin aja dia bisa nyampur-nyampurin cerita horor sama komedi, sejarah kelam sama mitos-mitos yang aneh. Karakter-karakter di bukunya juga nggak ada yang biasa-biasa aja. Pokoknya siap-siap aja dibuat kaget, mikir keras, tapi juga kadang ketawa sendiri pas baca bukunya. Dijamin gak bakalan bosen. Nah, sekarang aku akan kasih tahu kalian beberapa fun fact tentang Eka Kurniawan. Novelnya yang terkenal Cantik Itu Luka sebenarnya merupakan novel pertama yang dia tulis. Tetapi, sempat ditolak oleh 4 penerbit di Indonesia sebelum akhirnya diterbitkan di Amerika Serikat pada tahun 2015 dengan judul Beauty is a One. Yang kedua, Eka Kurniawan awalnya ingin jadi anak band. Ia sempat bercita-cita menjadi anak band, tetapi ia menyadari bahwa ia tidak memiliki bakat di bidang musik.
Jadi, buat kalian yang lagi nyari bacaan yang beda, yang bisa bikin kalian mikir tapi juga seru, buku-buku Eka Kurniawan ini wajib ada di daftar bacaan kalian. Dia itu bukti kalau penulis Indonesia punya karya yang bisa bersaing dan bahkan jadi jawara di kancah dunia. Sekian dari saya, terima kasih.